Ini dia pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pihak imigrasi, lengkap dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bersama Lukas. Tempatnya Anda bisa memperoleh tips-tips perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Setiap kali bepergian ke luar negeri, pasti kita akan menghadapi satu momen yang cukup menegangkan, yaitu ketika kita harus berhadapan dengan petugas imigrasi. Nah, di video kali ini saya akan bahas apa aja sih sebenarnya pertanyaan yang diajukan oleh petugas imigrasi ketika Anda bepergian ke luar negeri dan bagaimana tips-tipsnya supaya Anda bisa menjawabnya dengan mudah dan lancar dan pasti lolos memasuki negara tersebut. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh petugas imigrasi itu pertanyaan yang sederhana saja ya. Nah ini dia pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pihak imigrasi, lengkap dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama yang paling sering diajukan dan pasti diajukan adalah, what is the purpose of your visit? Apa tujuan Anda berkunjung ke negara ini? Kita bisa menjawab apa tujuan kita berkunjung ke negara ini. Apakah untuk berlibur, atau untuk pengobatan, atau untuk mengunjungi keluarga? Contoh jawabannya seperti ini. I'm here for vacation. I'm here for medication. I'm here for visiting a family. Saya kesini untuk berlibur. Saya kesini untuk pengobatan. Saya kesini untuk mengunjungi keluarga. Di pertanyaan ini, petugas ingin memastikan tujuan Anda masuk ke wilayah ini adalah sesuai dengan visa yang ada pada paspor Anda. Apakah itu visa turis, atau visa kerja, atau visa pelajar, atau visa apa. Jadi tujuannya adalah supaya ada kesesuaian antara jawaban Anda dengan visa yang Anda miliki. Jangan pernah Anda menjawab, saya akan bekerja, tetapi Anda masuk dengan menggunakan visa turis. Itu tentu saja tidak sesuai antara pertanyaan dan jawaban dan visa yang Anda miliki. Pertanyaan yang kedua adalah, where will you stay? Di mana Anda akan tinggal? Petugas ingin memastikan bahwa Anda memiliki tempat tinggal atau akomodasi selama Anda berada di negara tersebut. Contoh jawabannya, I'm staying at Westin Hotel in Tokyo. Saya tinggal di Hotel Westin di Tokyo. Lebih baik lagi jika Anda sudah menyediakan atau menyiapkan bookingan hotel yang Anda miliki. Jadi Anda punya bukti kalau Anda memang sudah membooking hotel tersebut, Anda punya akomodasi. Kalau misalnya Anda tinggal di rumah kerabat atau rumah teman, sebaiknya Anda juga menyiapkan alamatnya di mana dan nomor telepon dari kerabat Anda. Sehingga pada saat petugas tersebut mengecek kebenaran jawaban Anda, petugas bisa mendapati bahwa Anda sungguh-sungguh menjawab dengan jujur dan informasi yang Anda berikan itu semuanya benar. Di pertanyaan ini, petugas ingin memastikan bahwa kita sudah memiliki akomodasi atau tempat tinggal selama kita tinggal di negara tersebut. Pertanyaan yang ketiga adalah, how long will you stay? Berapa lama Anda akan tinggal di negara ini? Nah, petugas ingin mengetahui berapa lama Anda tinggal di negara ini untuk menyesuaikan antara jangka waktu visa yang Anda miliki dengan tiket pulang Anda. Dan petugas ingin memastikan bahwa waktu tinggal kita tidak akan melebihi dari masa berlakunya visa yang kita miliki. Kita bisa menjawab, I will stay for 5 days. I will stay for 1 week. Saya akan tinggal selama 5 hari. Saya akan tinggal selama 1 minggu. Pertanyaan berikutnya, do you have your return ticket? Petugas ingin memastikan bahwa kita memiliki tiket kembali atau keluar dari negara tersebut. Dengan tujuan, petugas ingin memastikan bahwa kita tidak akan tinggal melebihi masa tinggal yang diizinkan. Kita bisa menjawab, yes, I have my return ticket and here is my return ticket. Ya, saya punya tiket kembali dan inilah tiket kembali saya. Kita bisa tunjukkan kepada petugas tiket kembali kita, baik itu dalam bentuk e-tiket dalam HP kita atau terprint dalam bentuk fisik. Pertanyaan berikutnya juga sering diajukan adalah, what do you do for a living? Apa pekerjaan Anda? Petugas ingin memastikan bahwa kita memiliki pekerjaan di negara asal kita, bahwa kita datang ke negara tersebut sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan kita, bukan untuk bekerja secara ilegal atau tinggal secara ilegal. Pertanyaan ini sering diajukan oleh negara-negara yang menjadi tujuan dari pekerja-pekerja ilegal. Contohnya negara-negara seperti Amerika Serikat atau Eropa yang sering menjadi jujukan dari pekerja-pekerja ilegal dari Asia yang datang dengan visa turis tapi ternyata tujuannya adalah untuk bekerja di sana. Kita bisa menjawab apa pekerjaan kita sesuai dengan pekerjaan yang sesungguhnya ya. Misalnya, I'm a businesswoman, I'm a teacher,
Saya adalah seorang pebisnis. Saya adalah seorang guru. Pertanyaan berikutnya adalah, who are you traveling with? Dengan siapa Anda bepergian? Apakah kita bepergian sendirian atau dengan seseorang atau dengan keluarga? Kita harus menjawab juga dengan jujur, kita bepergian dengan siapa. Misalnya kita bepergian dengan keluarga. I'm traveling with my family. Saya bepergian bersama keluarga saya. I'm traveling with my friends. Saya bepergian bersama dengan teman saya. Pertanyaan berikutnya, is this your first time visiting this country? Apakah ini pertama kalinya Anda mengunjungi negara tersebut? Jadi kita juga harus menjawab dengan jujur ya. Jangan pernah merasa bahwa petugas tidak akan mengetahui riwayat perjalanan kita. Jadi kalau memang kita sudah pernah, ya kita jawab kita pernah mengunjungi negara tersebut. Kalau ini pertama kalinya, ya kita juga jawab ini pertama kalinya. Contoh jawabannya, yes, this is my first time. Ya, ini pertama kalinya saya ke sini. Yang berikutnya adalah, do you have enough money for your stay? Apakah Anda punya cukup uang untuk mencukupi kebutuhan Anda selama Anda tinggal di negara tersebut? Nah, ini bukan untuk petugasnya kepo gitu ya, pengen tahu uang kita ada berapa, bukan. Tapi petugas ingin memastikan bahwa kita punya cukup uang atau keuangan kita cukup baik untuk membiayai kehidupan kita dan perjalanan kita selama kita berada di negara tersebut. Jadi jangan pernah takut atau ragu untuk menunjukkan berapa banyak uang yang kita bawa. Sebutkan saja, saya punya cashnya berapa, saya punya saldo rekening berapa, atau saya juga bawa credit card. Seperti ini contoh jawabannya. Yes, I do bring some cash and I also have my credit card with me. Kalau dia tanya lagi berapa cash yang dibawa, bisa jawab sesuai dengan cash yang kita bawa. I bring $1,000 atau I bring $2,000. Tunjukkan, ya saya bawa $1,000. Ya saya membawa $2,000. Yang berikutnya, what places will you visit? Tempat-tempat apa saja akan Anda kunjungi? Petugas ingin memastikan rencana perjalanan Anda, bahwa sungguh Anda punya rencana perjalanan jelas di negara tersebut. Kita bisa menjawabnya dengan menunjukkan itinerary kita atau rencana perjalanan kita. Misalnya kita datang ke USA dan kita mau pergi ke Disneyland. Kita bisa jawab, I want to visit Disneyland. I want to visit Grand Canyon. Tempat-tempat apa saja yang mau kita kunjungi, kita bisa jawab kepada petugasnya. Jangan sampai jawaban kita menunjukkan bahwa kita tidak punya rencana perjalanan yang jelas. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kecurigaan dari pihak petugas bahwa kita tidak punya tujuan di negara tersebut. Jadi kalau memang Anda punya rencana untuk bepergian atau jalan-jalan di negara itu, Anda pasti tahu Anda mau kemana. Nggak mungkin Anda tidak tahu Anda mau pergi kemana. Pasti semuanya sudah ada rencana yang jelas ya. Yang berikutnya, when will you leave this country? Kapan Anda akan meninggalkan negara ini? Nah, kita bisa menyesuaikan dengan tiket keluar kita atau tiket kembali kita dan memberi jawaban yang jelas kepada petugas tersebut. Misalnya, I will leave on 15 February 2026. Saya akan keluar tanggal 15 Februari 2026. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya sering melihat bahwa petugas seringkali tidak meloloskan seseorang untuk masuk ke negara tersebut atau melakukan pemeriksaan yang cukup lama, bukan karena visa kita, bukan karena dokumen yang kita miliki, tapi lebih karena kita tidak bisa memberikan jawaban yang meyakinkan kepada petugas. Jawaban kita sering ragu-ragu, tidak pasti, dan berubah-ubah. Oleh sebab itu, persiapkanlah diri Anda sebelum Anda memasuki suatu negara, siapkan semua dokumen yang diperlukan, dan berikanlah jawabannya dengan singkat, jelas, dan jujur. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat jalan-jalan. Bye-bye.